Film pertama diawali dengan kilas balik untuk merefresh ingatan para penonton tentang kekopetan Jason yang tak bisa dihentikan. Hingga saat Jason dinyatakan mokad, si Abah Slot pun tanpa sengaja membangkitkannya. Namun tentunya Tommy tidak tinggal diam, karena memang salah dia juga sih. Dan seperti yang kita tahu, Tommy berhasil membuat Jason terperangkap menemani kehidupan para cupang dan mujair di dasar danau. Lalu, film ketujuh Jason pun baru dimulai. Singkat waktu, beberapa bulan setelah insiden tersebut, terlihat tubuh Jason yang tenggelam mulai dipenuhi kutu air dan kurap. Di saat itu pula, terlihat seorang gadis bernama Tina sedang menyaksikan percekcokan orang tuanya, di mana si ibu tidak sudi, suaminya malah beli rumah bekas pembantaian. Hingga saat si ibu menjadi korban KDRT seperti artis idolanya, Tina yang ketakutan pun langsung ngabret menuju danau. Melihat hal itu, si ayah pun berusaha membujuk Tina untuk kembali daripada kecebur di danau. "Neng, jangan ngambek. Bapak sama mama cuman lagi bikin konten prank." "Ah, bacot, Pak." Di tengah kemarahan Tina pada ayahnya, tiba-tiba keanehan pun terjadi. Entah apa yang terjadi, namun terlihat Tina pun seakan menyesali tindakannya yang telah membuat si ibu menjadi janda. Apakah Tina seorang mage? Bahkan setelah Tina dewasa, ia pun masih trauma dengan insiden tersebut. Dan kali ini Tina bersama ibu sedang OTW menuju kabin Crystal Lake untuk melakukan terapi pada trauma yang Tina alami. Karena si ibu tidak ingin gadis cantiknya ini disebut gelo oleh para tetangganya. I guess you're right. Sesampainya di kabin, kedatangan mereka pun disambut si dokter yang akan melakukan terapi. Akan tetapi, Tina seakan kesal saat melihat keberadaan si dokter bernama Crow ini. Karena menurutnya, terapi tersebut tidak membuahkan hasil dan hanya buang-buang duit. Di saat itu pula, kedatangan mereka diperhatikan si tampan bernama Nick bersama dua teman bondonnya. Melihat hal itu, Nick pun dengan gercep segera menolong biar kayak PDKT-an di sinetron. "Hah? Cangcut?" Akan tetapi Tina yang malu karena cangcut bolongnya dilihat Nick segera beranjak masuk. Singkat cerita, setelah menyeting kamera dan segala macamnya, si dokter pun menyuruh Tina untuk bersiap. "Tin, coba kau gerakan korek ini dengan pikiranmu." Jelas saja Tina pun heran. "Dok, ente mau nyembuhin gue apa nyari bakat sulap?" Akan tetapi, si dokter merasa jika ada sesuatu yang terpendam dan ditutup-tutupi oleh Tina. Dan jika ini bisa dilakukan, Tina akan bisa menerima dirinya sendiri. Hingga si dokter pun memaksa Tina untuk berkonsentrasi. Dan benar saja, cara itu berhasil membuat Tina menunjukkan kemampuan anehnya. "Udahlah dok, gue tuh pengen sembuh bukan jadi pesulap." Saat Tina pergi, si dokter pun semakin tertarik dengan kemampuan Tina ini. Apakah si dokter sebenarnya Profesor X? Singkat waktu, malam pun poek. Kali ini Tina yang frustasi pergi ke dermaga danau. Di tempat ini pula, Tina kembali mengingat trauma yang menyebabkan ayahnya tewas. Dalam kesedihan, Tina yang menyesal pun berharap jika ia bisa membuat si ayah kembali hidup. Lantas sambil membayangkan sosok si ayah, Tina pun mulai menggunakan kemampuannya.
Tanpa Tina sadari, kemampuannya itu malah membuat si Jason kembali bangkit. Oke, parah. Dan kini, psikopat legend yang tubuhnya sudah menjadi tengkorak, bangkit dan akan kembali meneror warga. Selang beberapa saat, si emak bersama si dokter panik saat menemukan Tina pingsan di pinggir danau. Setibanya di kabin, Tina pun mengatakan jika tadi ia melihat sosok yang bangkit dari dalam danau. Jelas saja si dokter hanya menganggap itu sebuah kehaluan semata. Kemudian scene beralih pada pasangan bernama Jane dan Michael yang sedang bingung saat mobil gadeannya ngebul seperti kereta api. Dirasa tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk berjalan ceker saja menuju kabin Crystal Lake. Di tengah perjalanan, Jane pun merasa jika Michael belum adus sampai-sampai mereka mendapatkan kesuwean seperti ini. Tapi daripada banyak omong, Michael pun segera menyuruh Jane untuk bergegas, apalagi teman-temannya sudah menunggu di kabin. Namun tanpa mereka sadari, si Kopet Jason tengah melakukan patroli kopet di sekitaran Ruyuk. Di tengah perjalanan, Michael yang kebelet ngompol meminta Jane untuk menunggu. Tapi tak lama setelah pacarnya pergi, malang sekali, di tengah bekapan tangan busuk, Jane pun harus modar dicucuk Jason. Kembali pada Michael yang telah selesai ngompol. Sontak ia pun syok parah saat melihat Jane tewas tertancap di pohon albiso. Dan seperti biasa, meski si korban sudah lari seedan-edannya, namun si kopet yang hanya berjalan santuy tak pernah kehilangan jejak. Akhirnya Michael pun tutup usia sebelum dirinya merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Kembali ke kabin, Nick pun menemui Tina untuk mengembalikan baju yang tertinggal. Namun itu semua hanyalah modus saat Nick meminta izin untuk mengajak Tina menghadiri pesta ulang tahun saudaranya, tanpa ia tahu jika saudaranya itu sudah pergi ke alam barzah. Mendengar ajakan pesta itu, Tina dan si ibu pun terlihat senang. Singkat waktu, si Kopet Jason terlihat mulai mendekati kabin tempat Nick dan yang lainnya mengadakan pesta. Sementara di dalam kabin, Nick yang tengah memperkenalkan Tina kepada teman-temannya, terlihat mereka pun sedang sibuk menyiapkan kejutan pesta ulang tahun Michael yang kini sebenarnya sudah wafat. Tak lama kemudian, Melissa si rambut blonde pun langsung berkenalan dengan Tina. Akan tetapi ia pun terlihat tidak senang dengan kedatangan Tina. Apalagi Melissa yang berpenampilan cetar ditakutkan kalah saing. Dan beberapa saat kemudian, Nick pun memberikan cola-cola botol kepada Tina. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, Tina yang merasakan firasat buruk langsung beranjak pulang. Meski Nick berusaha mencegah, namun si cetar Melissa tidak ingin pujaan hatinya berpaling. Sementara itu, Tina yang pulang pun panik saat melihat besi aneh menancap di kabin. Dirasa sosok itu nyata, ia yang panik segera memberitahu ibu dan si dokter. Akan tetapi, si dokter yang merasa Tina kembali halu tak terlalu memperdulikan hal itu. Lantas si ibu pun berusaha menenangkan Tina dan segera mengajaknya untuk beristirahat. Kemudian scene beralih kepada sepasang Approokers bernama Ben dan Judy yang sedang camping ceringe di area Crystal Lake. Di tengah dinginnya malam, Ben pun mengajak Judy untuk ngaduk semen. Akan tetapi, Judy yang sok jual mahal meminta pacarnya mencari kayu bakar terlebih dulu. Nanti pulangnya dikasih buruh. Dan karena tawaran itu, Ben pun segera mengambil golok dan pergi mencari suluh kayu bakar. Lalu, Judy langsung prepare untuk memberikan kejutan kepada Ben dengan akan memberikan full service. Kembali pada Ben yang sedang asruk-asrukan mulung kayu bakar. Naas sekali, dengan jurus Chidori, Ben pun mokat dan jebol. Alhasil si Kopet pun mendapatkan senjata andalannya.
Kembali ke tenda, Judy yang sudah siap dihajar cacing Ben segera menyuruh pacarnya itu untuk masuk. Namun ia pun heran saat melihat ceker Ben seperti orang pulang tandur. Untung saja, dengan jurus perang guling Agustusan, si Glowing Judy pun modar sebelum menodai hutan dengan perbuatan nistanya. Di keesokan harinya, teman-teman Nick pun heran sekaligus kecewa saat Michael dan Jen tak kunjung datang. Padahal mereka sudah capek-capek menyiapkan pesta kejutan untuk mereka. Namun Robin merasa jika mobil gadean Michael mungkin dibegal leasing karena kebiasaan Michael yang sering jual beli mobil sebelahan. Alhasil ia pun tak jadi datang. Namun jelas pernyataan itu tak menjawab semua keheranan yang mereka rasakan. Di sisi lain, Nick dan Tina terlihat semakin dekat sambil melempar-lempar batu kayak bocil gabut. Tina pun menceritakan insiden yang sudah membuatnya trauma, di mana saat ia masih bocil, Tina secara langsung melihat ayahnya tewas di danau ini. Dan sampai sekarang ia pun dianggap gelo hingga harus 2 kali 24 jam lapor ke RSJ. Dan saat mereka berbincang-bincang, Melissa yang panas dada terus mengintai kedekatan mereka berdua. Lalu tak ada hujan petir angin ribut, tiba-tiba hasrat jigong pun bergetar hingga mereka saling membagi jigong satu sama lain. Aneh sekali. Dan jelas saja Melissa semakin panas dada melihat jigong Nick dikenyot Tina. Sesampainya di kabin Nick, Tina pun malah diusir oleh Melissa yang merasa kalah saing dengan Tina. Namun untungnya Maddie menyuruh Tina untuk tak memperdulikan bacotan Melissa yang dikenal tukang labrak. Di saat itu pula, Maddie yang merasa si tampan David terpesona kepadanya langsung GR dan memberitahu Robin. Akan tetapi Robin yang juga sok cantik berkata, "Sadar dirilah Jeng, masa tampilan kayak gitu mau saingan, minimal gak bau kelek lah." Terlihat Maddie pun kesal dengan ucapan bestinya, meskipun dirasa benar adanya. Di saat itu pula, Melissa yang kesal pada Tina pun mulai mendandani Eddie seperti pasien RSJ untuk meledek Tina yang mantan pasien. Tanpa sengaja Tina pun menggunakan kemampuannya, tapi untungnya hanya kalung saja yang putus dan bukan leher. Dirasa akan membahayakan yang lain, Tina yang panik pun segera pergi. Di malam harinya, Tina yang sudah tidak mampu mengendalikan kemampuannya membujuk si emak untuk meninggalkan tempat ini. Apalagi ia merasakan firasat buruk yang akan terjadi di tempat tersebut. Tapi jelas saja si dokter menentang keinginan Tina yang hanya membuatnya mendekam di RSJ. Di tengah kesedihan Tina pun pergi. Tapi Nick yang datang langsung menenangkannya dan meminta maaf atas kelakuan teman-temannya. Tapi tiba-tiba si ibu yang mulai percaya pada firasat Tina mengajak anaknya untuk berkemas guna pergi di keesokan harinya. Di sisi lain, Russell sedang berjalan-jalan bersama Sandra yang mengenakan baju dan celana gemes. Sandra pun mengatakan jika ia tertarik kepada Russell bukan dari casingnya, melainkan dari isi kolor Russell yang terlihat besar dan lebar. Hingga di tengah dinginnya malam, tiba-tiba Sandra seolah kesambet siluman danau dan mengajak pacarnya untuk berenang. Meski sempat ragu, tapi melihat Sandra mengunboxing skin, cowok mana yang tahan? Cepetan AA, keburu keduluan belut danau nih. Kasihan sekali di tengah imajinasi yang liar di depan mata. Russell pun harus tutup usia disambit kampak. Di saat itu pula Sandra pun panik karena gagal mendapatkan cacing Russell. Akhirnya dua sejoli ini pun tamat sebelum mereka mencemari air danau dengan berbagai jenis ingus. Sementara itu, Nick yang khawatir kepada Michael pun berusaha untuk menghubunginya. Tapi jelas saja usaha itu sia-sia saja. Setelah teleponnya tak mendapatkan jawaban, tiba-tiba Nick dihampiri Melissa. Namun Nick berkata,
"Sorry, gua nggak suka sama lo." Namun Melissa berkata jika seni gabrut tidak butuh kata suka. Dan gitu si Eta. Akan tetapi, Nick tetap tidak merespon ajakan Melissa dan memintanya untuk pergi. Kembali pada Tina yang sedang bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba Tina mendengar si dokter sedang adu bacot bersama ibunya, di mana sebenarnya si dokter memang sedang meneliti kemampuan yang Tina miliki untuk mengungkap kematian si ayah. Mendengar hal itu, Tina yang merasa tidak ada lagi yang bisa dipercaya memutuskan untuk pergi sendirian. Akibat tidak fokus dan ban mobilnya gundul, alhasil Tina pun nyuksruk ke sisi ruyuk. Beruntung Tina tidak terluka. Di tengah kepanikan, Tina yang mulai kebingungan sendiri seperti mendapat firasat buruk, lantas ia pun memutuskan untuk apruk-aprukan ke dalam hutan. Kemudian scene beralih pada si cupu Medi yang kini telah berpenampilan cetar seperti artis dangdut elektun dengan gaya rambut kembang gula festival. Kali ini ia pun siap bersaing dengan Robin untuk berebut cacing David. Lantas Medi pun segera mencari si pujaan hati, namun entah kesambet setan ruyuk atau cuman akal-akalan sutradara. Sungguh tak manuk akal, Medi malah asruk-asrukan ke dalam hutan. Di tengah backsound yang sok serem, tiba-tiba malang sekali. Medisi rambut aromanis pun harus tutup usia sebelum sempat merasakan apa yang teman-temannya rasakan. Kembali kepada Tina yang sedang apruk-aprukan. Entah hoki atau sudah diatur sutradara, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Nick yang langsung membawa Tina kembali ke kabin. Sementara itu, si emak dan si dokter yang menyusul Tina pun panik saat melihat mobil anaknya yang turu di sisi ruyuk. Lantas mereka pun segera mencari Tina ke dalam hutan. Di sisi lain, 3 pasangan haram sedang melakukan hal tak terpuji. Dan di saat itu pula jiwa kopet Jason pun terpanggil untuk mengobrak-abrik kemaksiatan di tempat ini. Belum juga meletus, Kate dan Neil pun panik saat menyadari seseorang di luar mobil. Dirasa itu ulah teman-temannya, mereka yang belum memakai skin pun berusaha memberi kejutan. Karena tak menemukan siapapun, Neil yang penasaran meminta Kate menunggu, sementara ia akan mengecek situasi. Come on, Michael. Bagaikan membuka buah manggis, Neil pun mokat dibejek si kopet Jason. Sementara itu, Kate yang khawatir pada si Ayang pun segera mengeceknya. Konyol sekali, Kate pun modar kelilipan trompet ultah. Di sisi lain, Melissa yang hanya menjadikan Eddie sebagai pelampiasan langsung menghentikan aksinya. Jelas saja Eddie pun bingung, namun Melissa berkata jika ia hanya ingin membuat Nick cemburu saja, meski nyatanya tidak. Dan ya, sorry and bye-bye. Mendengar hal itu, Eddie yang merasa dipermainkan segera pergi ke WC karena ternyata hanya Tante Lux dan Mbak Shinzui saja yang mengerti perasaannya saat ini. Di kamar lain, Robin dan David sedang asyik bermaksiat. Bagaikan petugas PLN, Jason pun merabut jaringan listrik di kabin itu. Lantas si kopet pun mulai masuk ke kabin guna menghabisi 2 sisa kemaksiatan di tempat ini.
Di saat itu pula, David yang selesai gabrutan langsung memberikan senter pada Robin. Kemudian David pergi ke dapur untuk mencari makanan. Maddie? Saking berdemegnya cucukan Kopet, David pun belum sempat merasakan mules dan langsung modar seketika. Kembali pada Tina dan Nick yang sudah sampai di kabin. Ia pun segera mencari pistol milik almarhum ayahnya. Tapi di saat itu pula, Tina menemukan beberapa berita dan sejarah dari sosok psikopat Jason yang terus mengganggu pikirannya. Alhasil Tina yang ketakutan pun tak bisa mengontrol kekuatannya. Kembali pada Eddie sehabis kencan dengan Tante Luke sampai tangannya pegal. Tiba-tiba psikopat Jason mengendap-endap dari belakang seperti ninja. Dengan sekali tebasan, Eddie pun diantar menuju alam lain. Sementara itu, karena David tak kunjung kembali, si Bond dan Robin yang ketakutan segera mencari David di kamarnya. Are you in here? Oh, ternyata si Ujang. Melihat hal itu, Robin yang terhipnotis dengan kegemoyan si Ujang tak kuasa menahan rasa memangkunya. Where are you going? Lagi dan lagi adegan Smackdown Undertaker diperlihatkan dan Robin pun nyungsep dari lantai 2. Kembali pada Nick yang berhasil menenangkan Tina. Ia pun menyuruh Tina untuk menunggu sebentar sementara Nick akan menjemput teman-temannya guna bisa secepatnya kabur dari kawasan ini. David? Di sisi lain, si emak dan si dokter masih mencari keberadaan Tina. Understand that, Mr. Shepard? Oh my god. Naas sekali si emak pun harus jadi sundel bolong setelah dijadikan tameng oleh si dokter. Kembali pada Nick, di tengah pencarian ia pun kaget saat melihat jasad Eddie di kolong meja. Dirasa psikopat Jason sudah mengobrak-abrik kabin ini, Nick yang panik pun segera kembali pada Tina. Jesus Christ. Namun bukan Tina yang ia temukan, tapi Nick malah bertemu dengan Melissa. Di tengah rasa caper yang Melissa lakukan, Nick menjelaskan jika semua teman-temannya sudah tewas. Mendengar itu, Melissa pun shock parah. Di sisi lain, ternyata Tina sedang apruk-aprukan mencari keberadaan ibunya. Di tengah pencarian, ia pun dikagetkan oleh kedatangan si dokter yang panik dan memaksa Tina kembali ke kabin. Namun saat Tina melihat darah di baju si dokter pun berkata jika si ibu sudah mati. Namun Tina yang tidak percaya langsung melanjutkan pencarian. Dari mana lagi coba itu senjata? Bagaikan si JGTA tukang nge-cheat, kini Jason membawa pemotong rumput pembabat ruyuk sekebon. Bagaikan kebun Haji Udin, si dokter pun rata disesar mesin pemotong rumput sampai mokad. Kembali pada Tina yang sedang apruk-aprukan menembus ruyuk. Betapa syoknya Tina saat ia menemukan si ibu sudah terbujur kaku, berlumuran saus ABG. Tak ingin larut dalam kesedihan, Tina pun bertekad untuk membalaskan dendam pada psikopat.
Bagaikan film India, Jason pun berdiri gagah dengan efek zoom-zooman. Setelah saling berhadapan, Tina pun bersiap untuk adu mekanik Mage versus Fighter Assassin Tank Support. GG sekali, tak peduli didenda PLN, Tina pun mampu melumpuhkan Jason dengan kekuatannya. Dirasa Jason telah mokad, Tina pun segera memastikan kemungkinan itu. Tapi jelas saja Jason si Unlimited Immortal tak semudah itu dihentikan. Gagah sekali, bagaikan skuad elit militer, Jason merangsek masuk dengan cara yang keren. Lalu Tina berusaha berkonsentrasi untuk menggunakan kemampuannya. Bagaikan perobohan acara bedah rumah, psikopat Jason pun yang pelangap-pelongo terkapar setelah dihantam sekibik genteng. Kemudian sambil menahan tangis, Tina pun menghampiri Nick dan mengungkapkan jika ia sudah membalaskan kematian ibunya. Lantas Nick pun segera memeluk Tina dan berusaha menenangkannya, meskipun Melissa semakin panas dada melihatnya. Akan tetapi psikopat Jason kembali bangkit dan mengambil kampak untuk melanjutkan pemburuannya. Kembali pada Melissa yang sedang amuk-amukan karena sudah muak melihat kemesraan Nick dan Tina. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Melissa pun berniat kembali ke kabin. Malang sekali, wajah glowing Melissa pun harus dihiasi kampak dan dilempar ke sudut TV bagaikan sampah rumah tangga. What are you... Untung saja Tina mampu membuat Jason nyuksruk ke dalam tangga. Tapi belum sempat mereka kabur, melihat psikopat akan menghabisi Nick, Tina pun segera menggunakan kemampuannya lagi. Dengan kekuatan Tina, topeng Jason pun hancur dan memunculkan wajah Jason yang bagaikan sesosok zombie. Setelah cukup menguras mana, Tina pun segera menyadarkan Nick. Melihat Jason yang terbakar seperti Ultimate Jilong, Nick yang tersadar pun segera mengajak Tina untuk kabur. Edan sekali, bak letusan meriam karbit 1 ton. Kabin warisan si emak pun hancur bersama dengan Jason di dalamnya. Di tengah rasa lega, Nick mengajak Tina untuk segera pergi. Cepat sekali, entah dari mana datangnya, tiba-tiba psikopat Jason langsung menyerang Tina dengan tubuh penuh luka bakar. Melihat Nick yang moboi, lagi-lagi Tina harus menggunakan kemampuannya lebih keras.
Akhirnya, Tina pun mampu membuat Jason kembali terjebak di dasar danau Crystal Lake. Di keesokan harinya, tim kepolisian bersama damkar pun mulai membereskan TKP. Di saat itu pula salah satu damkar menemukan topeng Jason yang sudah hancur. Dan di saat itu pula, Tina yang tersadar segera diamankan ke dalam ambulan GTA. Di dalam ambulan, Nick pun sadar di samping Tina yang berkata, "Kita sudah mengatasinya." Apakah teror Jason sudah berakhir? Mari kita saksikan di sequel selanjutnya, karena film ini pun sudah berakhir. Bagaimana? Banyak sekali adegan adu mekanik, bukan? Di film ini Tina yang mempunyai kemampuan tak manuk akal mengalami trauma dari kematian si ayah, hingga membuat Tina menjadi stres dan tidak bisa mengontrol kemampuannya. Namun dengan kemampuan itu pula, Tina yang berusaha menghilangkan traumanya malah membuat psikopat Jason terbebas dari rantai yang dibuat oleh Tommy Jarvis. Dan meski sebagian tubuhnya telah berubah menjadi tangkurak, psikopat Jason tetap kuat dan mampu membabat setiap orang. Hingga dengan formula cerita yang sama, para muda-mudi itu pun harus meregang nyawa di tangan psikopat. Dan anehnya, gak ada tuh yang kapok dan malah balik mulu ke Crystal Lake. Hingga di akhir cerita, Tina pun mampu bertanggung jawab dan kembali mengekang Jason di dasar danau. Namun apakah teror Jason telah berakhir? Mana mungkin. IMDb untuk sequel ke-7 ini adalah 5,2. Dan menurut